Perkenalkan, nama saya Panjarya Bangunsadewo. Dikenalkan, nama saya Abian Aliasar Anugrah. Kita akan menjelaskan nama-nama akuntansi dasar. 1. Dasar-dasar akuntansi. Pertama, akuntansi, proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, persamaan dasar akuntansi, rumus fundamental yang menyatakan bahwa aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ini adalah dasar dari sistem pembukaan berpasangan. Kita akan menjelaskan nama-nama akuntansi dasar. 1. Dasar-dasar akuntansi. Pertama, akuntansi. 2. Jenis akun utama. 1. Aset atau aktiva, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pertama, aset lancar. Aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Kedua, kas, uang tunai yang tersedia baik di tangan maupun di bank. 3. Setara kas, investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah diubah menjadi kas. 3. Piutang usaha, jumlah yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. 4. Persediaan inventory, barang yang tersedia untuk dijual atau bahan baku yang akan digunakan dalam produk. Perlengkapan, barang habis pakai yang digunakan dalam operasi bisnis, misalnya alat tulis dan bensin. 5. Beban dibayar di muka, beban yang sudah dibayar tetapi manfaatnya belum dinikmati sepenuhnya, misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. 6. Aset tidak lancar, aset tetap. 8. Aset tidak lancar, aset tetap, aset yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi bisnis. 9. Peralatan, mesin, komputer, furnitur yang digunakan dalam operasi. 10. Gedung, bangunan yang digunakan untuk tujuan bisnis. 11. Tanah lahan yang dimiliki perusahaan. 12. Akumulasi penyusutan sama dengan akun kontrak aset yang dicatat total. Penyusutan aset tetap selama masa pakaian. 14. Aset tidak terwujud, aset non fiksi yang memiliki nilai, misalnya peran, merek, dagang, hak cipta, goodwill. 2. Liabilitas atau kewajiban entitas kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan melalui penyerahan aset atau jasa. Pertama, liabilitas jangka pendek lancar, kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Kedua, utang usaha atau account payable
jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Ketiga, utang gaji karyawan yang belum dibayar. 4. Pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang sudah diterima tetapi jasa atau barang belum diserahkan. 5. Utang bank jangka pendek, pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun. 6. Liabilitas jangka panjang. Yang keenam, liabilitas jangka panjang. Kewajibannya jatuh tempo lebih dari 1 tahun. 7. Utang obligasi, pinjaman yang diperoleh dari penerbitan obligasi. 8. Utang bank jangka panjang, pinjaman bank dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Yang 3. Ekuilitas modal, sisa pemilik akses entitas setelah dikurangi liabilitas klaim residual pemilik atas aset perusahaan. 1. Modal disetor, investasi awal pemilik atau pemegang saham. 2. Laba ditahan, tanda kurung retained earnings, tutup kurung akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. 3. Private daving, penarikan dana atau aset perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi khusus untuk entitas pemerorangan. 4. Pendapatan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama entitas, misalnya penjualan barang, penyediaan jasa. Pertama, pendapatan penjualan, pendapatan dari penjualan barang dagangan. Kedua, pendapatan jasa, pendapatan dari penyediaan layanan. 5. Expenses, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang terjadi dalam rangka menghasilkan pendapatan. Beban pokok penjualan, cost of goods sold, sama dengan COGS, biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang terjual. Yang kedua, beban gaji, biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan. 3. Beban sewa, biaya penggunaan properti yang disewa. 5. Beban penyusutan, alokasi sistematis biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Yang kelima, beban utilitas, biaya listrik, air, telkomsel.